Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami. Kami seirama denganmu. Biar Tuhan kami terus dapat menangkap apa yang menjadi kerinduan-Mu. Sungguh Tuhan menjelang kedatangan-Mu untuk menjemput kami. Tuhan siapkan kami semua. Siapkan kami ya Tuhan. Menjadi mempelai-mempelai-Mu yang tidak bercacat bercela. Tuhan tolongi kami semua. Jadikan kami orang-orang yang selalu menyukakan hati-Mu. Yang selalu ingin dekat dengan-Mu. Mampukan kami semua Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau. Sebentar kami mau sharing. Dengar firman-Mu. Tuhan, kalau ada anak-anak-Mu yang mau kesaksian, urapi kami semua Tuhan. Sehingga sungguh kami semua saling membangun, saling menopang, saling mensupport satu sama lain. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya berkata, amin. Mari silahkan duduk. Shalom saudara. Selamat tahun baru. Wah ini seirama nih dengan Celisa. Seirama, oke. Selamat tahun baru buat semua. Mari silahkan duduk dulu semua. Saudara, hari ini kita mau menjawab kerinduan Tuhan. Sebetulnya memang ini hari-hari libur gitu ya. Hari-hari kumpul dengan keluarga, hari-hari ya di mana keluarga demi keluarga itu saling kunjung-kunjungan ya. Tapi hari ini kita bisa melakukan pujian penyembahan di tempat ini dari tadi jam 5 kita naikkan pujian penyembahan. Dan saya dapat menangkap itu yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan sangat merindukan di mana anak-anaknya mau bisa menangkap apa yang menjadi kehendak dan rencananya. Kita memang harus melewati berbagai hal. Kita harus melewati mungkin kesulitan, penderitaan, atau apapun. Tapi hari ini Tuhan sedang berkata, jangan sampai kita luntur. Jangan sampai kita, roh kita padam. Ya, kalau ada yang streaming, apakah tadi pagi semua streaming? Yang jam, bukan tadi pagi ya, tadi malam. Yang streaming pesan Tuhan AOC. Kalau enggak, ya mungkin saya cuma mau mengingatkan kepada kita semua. Oh ya, kalau streaming didaftar namanya supaya dapat PIN kecapi hari ini. Saya minta streaming enggak tadi malam? Oke. Oh ya oke. Berarti yang streaming aja, yang oke. Oh, saudara, yes, mungkin kita perlu saling berbagi ya. Saling berbagi dapat apa untuk bukan tahun yang akan datang, tahun ini ya. Dimana kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap bergelora apapun yang sedang terjadi. Justru firman Tuhan berkata, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita lemah, ketika kita nggak bisa apa-apa, firman Tuhan katakan, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Wow, berarti kita diizinkan ngalami, aduh nggak bisa apa-apa. Diizinkan ngalami, aduh rasanya ini nggak tahu harus berbuat apa, betul ya? Diizinkan.
Nggak ngerti nih Tuhan, seperti ketika Musa berkata, Tuhan, di belakangku ada Firaun, di depanku laut. Tuhan, aku nggak tahu, tapi aku masih punya pengharapan di dalam Engkau. Mungkin itu diizinkan oleh Tuhan, bukan mungkin. Tapi kita sedang dilatih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita ketika nanti masuk dalam kerajaan Tuhan, kita didapati tidak bercacat celah. Dan hari ini Tuhan sedang mengingatkan kepada setiap kita untuk menjaga hidup kita. Ya, kita perlu buka dulu firman-Nya sebentar di dalam Keluaran 14. Sebentar ya saudara, sorry ini mendadak dapatnya. Keluaran 14 ayat 15. Kita akan baca sebentar. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kalau kita melihat cerita ini saudara, kalau kita ke belakang ya, ceritanya adalah di mana mujizat demi mujizat dilakukan oleh Tuhan di hadapan orang Israel dan Mesir. Dan pada yang tadi saya cerita, di mana ketika Musa mengalami, Tuhan, ini bangsa Israel mau melewati laut, mau melewati bagaimana Tuhan? Dan Tuhan berkata, jelas di sini dikatakan, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita yang saya tangkap dari Tuhan. Ada saat-saat di mana kita memang sejujurnya bukan kekuatan kita. Kita merasa Tuhan, tanpa engkau aku enggak bisa. Kalau kita bisa itu benar-benar hanya karena kemurahan Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Bertanya sama Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dan saudara, Tuhan juga sengaja membuat hati bangsa Mesir untuk tidak segera mengizinkan bangsa Israel pergi. Dikatakan jelas ya tadi, aku mengeraskan hati bangsa Mesir. Apa sih tujuannya Tuhan izinkan orang-orang mungkin di sekitar kita nyebelin? Orang-orang di sekitar kita membuat apa ya, nggak enak gitu. Tujuan Tuhan adalah apa? Untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahwa Tuhanlah penolong kita. Bahwa Tuhan sanggup lakukan segala perkara. Seandainya tidak ditolong, apa respon hati kita? Seandainya Tuhan izinkan tidak ditolong. Suatu hari, saudara mungkin pernah dengar Sadrak, Mesak, Abednego.
ketika mereka harus diperhadapkan ke perapian. Karena mereka menyembah Tuhan. Karena mereka tidak mau menyembah dewa lain. Saudara, hari-hari ini mungkin kita sedang dipepet. Kalau kita benar-benar, ya kalau pesan dari Pak Jo kemarin, dia katakan itu sebenarnya menyedihkan. Tapi mari kita koreksi hidup kita masing-masing. Dan memang kenyataannya banyak hari-hari ini orang-orang Kristen malas ibadah. Udah malas ke gereja, malas persekutuan. Udahlah online sama aja. No. Ada di Ibrani dikatakan, saya buka ya, Ibrani 10 ayat 25. Bisa ditampilkankah Ibrani 10 ayat 25? Mungkin kita sudah pernah juga dengar firman ini. Tapi Tuhan sedang mengingatkan kepada kita sekarang. Oke. Yuk sama-sama baca yuk. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Coba sekali lagi supaya masuk dalam jiwa kita sampai kita ngerti betul apa ini pesan Tuhan di sini. 1, 2 ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mungkin memang orang berkata, wah gak usah lah. Supaya kita tidak kena virus. Gak usah, di rumah saja. Ini bertolak belakang dengan itu. Jangan menjauhkan diri. Mungkin hanya beberapa orang, seperti sekarang ini enggak banyak. Hanya beberapa orang, 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku hadir di situ firman Tuhan, betul? Jadi kita jangan terpesona dengan banyaknya orang. Karena hari-hari ini enggak boleh banyak-banyak lagi, ya kan? Saudara, yang saya benar-benar tahu betul. Ketika kita respon dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan pasti beri kekuatan. Dijamin benar-benar dijamin kuat. Ya kalau hari ini suruh puasa, sejujurnya hari ini saya malah banyak yang dilakukan. Jadi kalau diem malah rodo gimana gitu ya. Tapi Tuhan itu gini, ayo lakukan aktivitasmu seperti biasa. Jadi kalau kita disuruh puasa bukan berarti tidur. Bukan berarti istilahnya itu diem. Kalau memang lemes atau apa, ya bolehlah istirahat. Dan kita tahu kekuatan kita. Tetapi saya benar-benar diajar sama Tuhan. Nah, ketika engkau mengandalkan aku, ketika engkau betul-betul percaya padaku, di situ aku nyatakan kemuliaanku. Engkau akan lewati. Seperti yang Bu Ripkah beberapa saat yang lalu kan dia cerita. Mereka sudah umur, saya nggak tahu umur mereka berapa. Tapi disuruh puasa 3 hari 3 malam tanpa makan. Buat saya tuh wow. Mereka masuk di alam supranatural. Tetapi kembali lagi saudara. Kita nggak suruh ikut-ikutan seperti itu. Maksudnya kita itu masing-masing Tuhan tahu engkau mampu. Jadi pasti saya sangat yakin ketika Tuhan memang suruh kita lakukan sesuatu. Asal kita berkata, iya Tuhan aku sepakat, aku mau. Pasti bisa, pasti. Yakin. Pasti bisa.
saya sangat percaya. Lewati aja bersama Tuhan. Justru ketika kita nggak berdaya, Tuhan itu akan menampakkan diri. Istilahnya mungkin mata kita belum bisa ngelihat, tapi kita bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, justru ketika dalam kondisi-kondisi menyakitkan dalam tanda kutip, menderita, saya benar-benar merasakan ada Tuhan di situ. Saudara mungkin pernah dengar yang saya pernah cerita bahwa suatu hari Tuhan ngajak saya jalan-jalan. Yuk nak, jalan bersama aku. Dollingnya aneh. Seingat saya itu jam 12 malam ya. Jam 12 malam. Dolling jalan dan banyak jam-jam segitu kan jam ini ya. Jam istilahnya tuh ini orang nakal ini kira-kira begitu. Saya sejujurnya ya takut ya, bilang takut ya, karena gini, itu orang-orang yang saya lewati tuh, wey gitu kan, jalan sendirian. Nah, hidup kita, ya Tuhan, aku sepakat denganmu. Yes, yang baik, yang suci, yang kudus. Oke Tuhan, kalau ada yang jelek di orang lain, kita berkata, Tuhan, mari Tuhan, belas kasihanmu turun, tolongi dia. Ayo Tuhan, Kau kan sanggup Tuhan, Engkau mampu menolong dia. Please Tuhan, tolongi dia. Terima kasih Tuhan. Aku mau melihat dia berubah Tuhan. Aku mau melihat dia diberkati oleh Tuhan. Aku mau melihat dia terbang tinggi bersama. Wow. Itu loh saudara, itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini terjadi dalam hidup setiap kita. Bukan sitik-sitik ngeluh, buang itu keluhan. Ketika kita harus lewati, ya Tuhan, aku bersamamu. Tuhan tuh ada bersama dengan kita. Cuman mata kita ini memang gak ngelihat. Jadi, saudara, ketika ada kesempatan untuk kita bisa beribadah, ayo datang. Tuhan suka. Saling menasehati, saling mengingatkan, saling support. Saya bersyukur ya, kalau di antara kita ya tadi pagi sempat kita curhat-curhatan, ya kan? Yang doa pagi di sini curhat-curhatan, jujur-jujuran, ya kan? Saudara, sebetulnya itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan mari kita terus-menerus curhat dengan Tuhan. Tuhan katakan apa? Masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang di surga. Artinya apa? Ketika kita mengalami suatu masalah, ketika kita mengalami suatu yang gak enak, jangan curhat pada orang. Sebisa mungkin mari curhat kepada Tuhan. Tuhan, aku gak mampu. Tuhan, ini gimana Tuhan? Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku harus istilahnya di titik terendah, mampukan aku Tuhan, mampukan aku. Amin. Kalau toh sampai terjadi di titik terendah, biarkan Tuhan aku lewati bersamamu dan namamu dipermuliakan. Seringkali Tuhan izinkan kita ngalami itu supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Supaya ketika kita melayani orang lain nanti ngalami hal masalah seperti itu, kita bisa ngomong, aku sudah melewati, percayalah Tuhan itu adalah Tuhan baik. Wow, siap-siap ya jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Ketika ada berkat datang, tanya Tuhan, Tuhan ini bagianku atau bagiannya siapa? Bisa belajar. Ketika itu datang tiba-tiba yang kita tidak duga, karena tadi pesannya gitu, yang didapat itu jadi istilahnya itu udah ada bocoran nih apa yang akan terjadi di depan kita. Kita melambung tinggi atau malah terperosok. Jangan pilih yang terperosok. Pilih yang kita naik tinggi bersama, terbang bersama Tuhan. Pilih kita diberkati dan jadi berkat. Pilih. Ayo, mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan, oke Tuhan, lakukanlah Tuhan, aku siap. Memang ada harga yang harus dibayar. Ketika kita istilahnya tidak tahu harus berbuat apa,
coba kita lakukan sesuatu. Nggak disuruh nggak apa-apa. Lakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Kan firman Tuhan katakan, berilah maka kamu akan diberi ya. Nah sekarang Tuhan, apa ya yang aku bisa beri? Saya kemarin bilang ke teman-teman di kantor, saya ngomong gini, kita ini orang kaya. Kenapa saya bilang orang kaya? Nafas gratis. Orang di oksigen itu kan bayarnya mahal. Kita bisa jalan sempurna. Kita bisa makan, tangan kita ini bisa kita pakai untuk makan dengan enak. Ada orang tidak bisa makan, harus pakai apa namanya itu? Sondi. Dibolongi saudara. Kita masih bisa minum enak. Kita masih bisa melihat dengan jelas. Kita masih bisa mendengar orang lain bicara. Kita masih bisa nyanyi memuji Tuhan. Itu apa? Bukan sesuatu kekayaan yang luar biasa. Amen. Jangan lihat pakai duit. Aku duitnya situ. Itu duit harus tunduk kepada kita. Amin. Jangan nilai uang aja kecil sekali. Bukan uang segalanya. Bukan uang yang menjadi penentu saudara. Ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala situasi. Firman Tuhan di Filipi dikatakan ya, apa? Janganlah kamu khawatir. Buka sebentar, ini roda loncat-loncat. Saya harap ini karena ini pewahyuan yang membuat kita untuk siap tahun ini. Kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan, aku mau diberkati dan jadi berkat. Sepakat? Amin. Ya, sepakat. Yang sepakat ini resepnya harus kita lakukan. Di sini dikatakan, coba di Filipi 4 ayat 4 dikatakan ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bersukacitalah senantiasa. Dikatakan sekali lagi kukatakan, bersukacita. Susah nggak sih bersukacita? Enggak. Sukacita itu dari dalam ini loh saudara. Kalau kita bisa bersyukur, sukacita akan mengalir. Nggak bisa dari luar, bukan dari luar. Uang kan dari luar ya, bukan dari dalam. Dari dalam ini ketika kita mengerti bahwa Tuhan itu sungguh baik. Bahkan di Mazmur 91 dikatakan, malaikatnya diperintahkannya menjagamu di segala jalanmu. Keren ya. Ada malaikat Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Di sini ada malaikat Tuhan. Di samping kita ada. Mari kita aktifkan. Jadi jangan kita, waduh kok gini ya, kok gini. Enggak. Tapi kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku siap. Firman Tuhan katakan, jangan lihat nanti aku gak mampu. Bukan itu. Ketika engkau mau, asal engkau katakan, aku mau Tuhan, maka kekuatan Tuhan akan turun dalam hidup kita. Amin. Kemampuan yang dari Tuhan akan turun dalam hidup kita. Jadi gak ada alasan buat kita untuk tidak jadi berkat bagi orang. Saya harap kita semua nanti pulang dari tempat ini mulai merenung. Tuhan, oke, engkau suruh aku bersukacita. Iya, aku mau Tuhan. Aku mau bernyanyi. Aku mau memuji-muji engkau. Ibu-ibu yang sambil masak, sambil memuji Tuhan. Gak tahu lah pokoknya sambil ngapain. Muji Tuhan, nyembah Tuhan. Terus naikkan pujian kepada Tuhan. Itu. Terus dikatakan tadi, yang pertama bersukacita, yang kedua apa? Kita lanjut ya. Bersukacita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sedang. Biar orang berkata, wah, dia baik ya. Gak tahu baiknya di sisi apa. Kadang-kadang ya saudara, kita hanya ngomong dengan sopan gitu ya. Ini benar-benar pengalaman. Ada saksinya lah di sini. Ada orang ngeluh, wah begini. Saya cuma gini, Tuhan, aku harus ngomong apa ya? Tiba-tiba hati saya tuh dipenuhi dengan shalom Tuhan. Tiba-tiba hati saya dipenuhi dengan dengan kasih Tuhan. Saya cuma ngomong gini, loh, emang mau datang ibadah itu mau cari seseorang atau cari Tuhan? Oh ya cari Tuhan. Oke, kalau cari Tuhan ya udah.
Itu loh saudara. Tapi kalau kita tidak dipenuhi dengan sukacita Tuhan, nggak mungkin bisa keluar kayak gitu. Perkataan yang membuat orang lain itu istilahnya menyadari, oh iya ya aku salah. Keren Tuhan, terima kasih. Biarlah kebaikan kita diketahui semua orang karena Tuhan sudah dekat. Terus di sini dikatakan yang ketiga, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mungkin ayat ini sering kita dengar, tahu Bu, nggak usah khawatir. Nah, tapi pelaksanaannya bagaimana? Ini loh. Kita bilang, aku nggak khawatir. Ya tapi pelaksanaannya bagaimana? Kalau kita nggak khawatir, percaya sepenuhnya pada Tuhan, pas nggak punya duit, tetap bisa. Tuhan terima kasih. Justru dalam kelemahanku ini kuasa-Mu jadi nyata. Ini saya juga lagi berjuang, lagi mempraktekkan firman ini. Justru dalam kelemahanku lah kuasa-Mu nyata. Dalam ketika aku nggak bisa ngapa-ngapain, di situ kuasa-Mu nyata. Amin. Pas kita nggak bisa, kalau kita nggak kepepet, kalau kita baik-baik saja semuanya, itu kuasa Tuhan nggak bisa kita lihat. Tapi ketika kita diizinkan, jalannya buntu, terus kita mengandalkan Tuhan, di situ mujizat terjadi. Tapi kalau kita bantu Tuhan, nyoba-nyoba, misalnya nih, ya itu tadi nggak punya duit, saya tak pinjam sopo ya, tapi itu bukan mengandalkan Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Karena apa? Belum pernah saya temukan ada orang mati karena tidak bisa makan. Ya meskipun tadi malam itu Pak Jo bilang nanti akan banyak kelaparan, bukan hanya kelaparan firman, tapi lapar, benar-benar lapar, kelaparan, nggak ada makan. Nah disitulah kamu menjadi berkat. Untuk kita jadi berkat kan harus punya gitu kan. Nah siapkan hati kita, siapkan diri kita. Amin. Siapkan. Amin. Saudara harus percaya dulu, baru itu nyata nanti, baru itu jadi dalam diri. Tapi kalau kita saat ini berkata, bisa orang ya, kayaknya nggak bisa, ya nggak akan jadi nanti. Karena apa? Jadilah sesuai dengan imanmu. Iman kita seperti apa sekarang? Ya saya terus terang ya, saya kan sudah umur, jujur aja nih, sudah 50 lebih ya. Tetapi saya berkata sama Tuhan, Tuhan Kaleb itu loh Tuhan, umurnya 80 katanya kekuatannya masih seperti 40. Tak tagih sama Tuhan. Salah nggak? Enggak. Firman Tuhan bilang, Kaleb bilang ini loh, Tuhan meskipun umurku 80, kekuatanku masih seperti 40. Berarti diskon 50. Berarti masih 25 lebih. Haleluya. Loh, saudara percayalah. Percayalah, ayo. Hari ini Tuhan sedang berkata kepada kita. Nah, rohmu itu loh, dicek. Masih menyala-nyala enggak? Adakah kita saat ini sudah lemah? Adakah saat ini kita sudah malas? Adakah saat ini kita sudah gitu-gitu aja, saya udah capek nih. Cek diri kita saat ini. Kalau diri kita sudah mulai malas, diri kita sudah mulai lemah, bangkitkan kembali. Amin. Caranya piye? Bangkit, berdiri, bernyanyi, bersorak-sorai, angkat pujian penyembahan. Di dalam firman Tuhan di Mazmur dikatakan, bersorak-sorailah, katakan pada jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Ini benar-benar kita harus perintahkan diri kita. Sebenarnya saya nggak punya rencana ngomong seperti itu, tapi Tuhan tuh sedang berkata, ayo semua harus dibangkitkan. Ini pasukanku, ini milikku. Mereka juga harus punya roh yang menyala-nyala. Roma berapa itu? Siapa yang tahu? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yo. Aku masih bekas, aku nggak salah. Tolong bantu cari.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Roma 12 Oke, terima kasih. ayat 11. Oh iya, Roma 12 ayat 11. Mari munculkan. Saya minta ini kita praktek langsung. Ya, yuk. Satu, mana? Munculkan. Roma 12 ayat 11. Siap-siap kita nyanyikan biarlah rohmu menyala-nyala. Saya nggak mau semuanya diem aja. Oke, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin. Coba buktikan. Harus langsung dibuktikan. Berdiri. Giatlah dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi.
Ketika ada apapun dalam kehidupan kita, kita harus bangkit melawan itu semua. Amin. Sehat loh saudara, ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita menyenangkan hati Tuhan, itu sakit penyakit bablas semua. Saudara, sebelum saya lanjut, adakah yang ingin membagi berkat? Cerita apa yang saudara alami? Ini memang tahun baru di mana ya tadi saya udah bilang banyak orang yang sedang berlibur. Tapi ketika dipanggil oleh Tuhan, ayo tetap ibadah. Sejujurnya memang kita disuruh sama Tuhan. Tetap ibadah. Pokoknya terus naikkan pujian penyembahan. Dan puji Tuhan, dengan seberadanya kita ini Tuhan disukakan. Mungkin Pak Anu mau bagi-bagi Pak. Andi, Pak Suwandi, mau dengerin soalnya yang lain Pak. Kemarin kan bisik-bisik aja. Bagaimana gara-gara COVID ini Bapak bisa rohnya menyala-nyala? Yo, mari Pak Suwandi. Biar semua semangat. Salam semuanya. Mungkin ada juga yang belum kenal. Saya perkenalkan diri. Nama saya Suwandi Situmorang dan kami baru 2 bulanan pindah di Klaten. Mungkin belum banyak kesaksian yang bisa kami berikan karena kami terus terang kami juga masih baru mengikuti persekutuan ini. Ya, satu hal yang kami syukuri, Tuhan begitu baik bagi keluarga kami. Rencana Tuhan indah pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Mungkin di satu sisi bagi orang kebanyakan yang ya saya tidak bermaksud menghakimi, mungkin COVID ini bagi sebagian orang mungkin bencana, tapi bagi kami sekeluarga justru dengan COVID keluarga kami malah semakin dipulihkan. Jadi kami pikir itu satu anugerah dan kehormatan yang diberikan, yang dipercayakan kepada kami, dan kami mungkin sepertinya saya cuma bisa sampaikan, mungkin selebihnya istri saya bisa menambahinya. Suami akhir zaman ya. Dampingin toh. Saya ini agak deg-degan ya Bu, baru kali ini di depan pasukan yang baru di sini. Mungkin ada juga yang belum mengenal saya. Perkenalkan, nama saya Nova Sitio. Kami dulunya berasal dari Ambon. Mau kesaksian apa ya Bu? Ya, banyak banget. Ya, saya menambahi apa yang suami saya katakan. Kalau mungkin orang lain mengatakan bahwa COVID ini merupakan suatu musibah, suatu bencana, suatu yang orang sangat takuti gitu ya. Awalnya begitu kami ya. Tapi kami semakin ke sini semakin melihat bahwa Tuhan memakai COVID ini untuk kami sekeluarga mengalami pemulihan. Untuk kami sekeluarga, ya mungkin saat ini masih terus belajar. Daging kami terus dikikis.
Tapi kami satu yang kami percaya bahwa semakin hari kami melihat bahwa pemulihan terjadi atas seluruh keluarga kami. Saya flashback kembali ke belakang. Dulu waktu COVID terjadi, kita ini takut ya. Semuanya serba steril di rumah. Semuanya serba, ya namanya orang kesehatan juga, ngerti juga gitu ya. Ngerti cara penyebarannya, ngerti cara ngobatnya, jadi semuanya steril. Sampai suami saya bilang gini, kamu nih takut mati ya? Kamu nih kok takut banget sih? Ya mati-mati aja gitu ya. Prinsip satu suami saya adalah, apa sih Pak? Semua akan indah pada waktunya. Itu ayat emasnya banget. Jadi aku bilang gini, ya lu bilang semua akan indah pada waktunya. Lah kalau begini gimana caranya gitu ya. Singkat cerita ada satu hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Saya dengar khotbahnya, hamba Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan nggak akan lama lagi datang. Tuhan sepertinya yang saya tangkap, mungkin saya salah, saya minta ampun. Sepertinya yang saya tangkap hamba Tuhan itu mengatakan seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Dalam misalkan gini, Tuhan datang dalam 3,5 tahun ini atau dalam 5 tahun ini, apakah kita masih bisa untuk bertobat? Jadi saya mikir gini, Tuhan iya, aku flashback kembali ke belakang, kayaknya nggak ada yang satupun dalam hidupku tuh nggak ada yang baik yang aku kasih sama Tuhan. Semuanya yang aku kasih sama Tuhan itu adalah yang busuk. Semua yang kukasih sama Tuhan itu adalah sampah. Semua yang kukasih sama Tuhan itu adalah kemunafikan. Semua yang kukasih sama Tuhan itu adalah kebodohan. Meskipun ya kita mungkin dari latar belakang gereja, saya nggak mau mengatakan gerejanya apa gitu ya. Gereja tanda kutip lah. Kita mengerti kebenaran, tapi nggak semuanya dibukakan, nggak semuanya kita ngalamin Tuhan. Mungkin salahnya kita, saya nggak mau menyalahkan gerejanya, tapi salahnya kita nggak masuk di kedalamannya bersama dengan Tuhan. Nah singkat cerita, saya mulai nih, karena saya bertobat, itu bukan karena saya takut COVID, bukan. Tapi karena saya takut masuk neraka. Karena saya takut Tuhan hukum saya, padahal bukan gitu ceritanya. Tuhan itu sangat berbelas kasih sama kita, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Surga itu bukan tujuannya kita. Tujuan itu sudah jadi tempatnya kita, tapi tujuannya kita itu di sini adalah mengasihi Tuhan, melakukan apa yang mau jadi kehendaknya. Itu yang saya mengerti ya. Nah, saya mulai nih. Begitu saya buka YouTube, ada AOC. Gimana sih? Kok pakai selendang semua? Maksudnya gimana sih? Gitu ya. Terus Pak Daniel meninggal. Saya kok rasanya sakit banget ya, padahal saya nggak ngerti Pak Daniel itu siapa, saya nggak ngerti. Rasanya sakit banget, kayak ada yang hilang gitu. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih kayak gini gitu? Jadi saya ikut hampir tiap hari, itu kan waktu itu WFH ya, kantor itu, jadi saya kerja di rumah, nyambi di rumah. Saya ikut AOC, semakin lama semakin dibukakan, semakin lama semakin dibukakan. Sampai satu kali suami saya bilang gini, saya ikut Zoom-nya Pak Kris dulu, dibukakan tentang talit. Habis itu, ternyata talit itu adalah tudungnya Tuhan sendiri untuk kita gitu ya. Jadi saya pesen talit. Kemudian saya mulai berdoa, saya mulai ikuti acara OC itu pakai talit gitu kan. Suami saya bilang gini, kamu nih jangan aneh-aneh deh, udah deh biasa-biasa aja gitu ya. Udah deh, hampir dikatakan kamu, bahasa jeleknya lah, dia bilang kamu nih kok sesat sih gitu ya. Jangan nyesatin orang lah katanya gitu ya. Ya benar gak Cing? Iya, kamu nih gak usah aneh-aneh, biasa-biasa aja. Tapi entah kenapa saya tetap rindu gitu. Saya tetap melakukan apa yang saya mau. Saya dibukakan pengertiannya gini.
Kalau kamu mau seisi keluargamu mengalami Tuhan, bukan kamu berdoa untuk mereka berubah, tapi kamu berdoa untuk kamu yang berubah dulu, untuk kamu yang menghasilkan buah dulu, baru buahmu itu dicicipi oleh seluruh keluargamu, dan keluargamu akan merasakan Tuhan. Nah, di situ saya rodo jengkel, iya gitu ya, dimarahin, ya iya gitu ya. Tapi tetap ya, Tuhan, sebenarnya aku nggak mampu, aku ini bodoh, untuk mengerti dia aku nggak mampu, tolong kuatkan aku gitu. Ya lama-kelamaan suami saya ngelihat, dan suami saya ikut gitu. Jadi saya doanya gini, Tuhan, kalau memang Tuhan mau aku ikut pasukannya sini, tolong berikan aku persekutuan yang ada di sini, yang ada di kota Ambon. Nggak lama kemudian, AOC buat yang itu loh Bu, yang pembagian 34 provinsi. Ternyata ada untuk kota Ambon, PIC-nya kota Ambon kalau nggak salah itu, siapa ya, saya lupa. Beliau tuh ngasih saya talit yang itu. Nah, singkat cerita, kemudian saya ikut sendiri, kemudian saya doa, saya belajar itu, doling itu apa. Meskipun saya bego banget, saya nggak tahu banget. Saya nih, Tuhan saya ini agak sok tahu dikit, tapi saya mau ikut lah gitu ya. Pokoknya ngikut aja apa kata pemimpin, ikut aja. Walaupun apapun ikut aja gitu. Yang penting saya mau belajar dan belajar. Kemudian Tuhan bukakan lagi ada persekutuan HG, Harvest Generation di Ambon, pasukan yang di Ambon. Nah, saya ikut itu dulu, kemarin itu kalau nggak salah, ya Ibu Elisa datang ke Ambon, saya jadi PIC-nya. Nah, itu saya udah doa gini, suami saya ini kan agak keras ya, dulunya, sekarang udah lembut gitu ya. Ibu Elisa datang, saya PIC-nya, dan saya udah mikir gini, Tuhan gimana nih, suami saya ini pasti agak sedikit keras lah, caranya gimana ngambil hatinya gitu ya. Jadi walaupun dia marah, dia jengkel, tetep aja iya gitu ya. Nah, dulunya suami saya merokok aktif banget. Begitu Ibu Elisa datang, dia orangnya dulunya temperamental banget. Nggak boleh disalahin sama orang lain, langsung, ya orang Batak ya Bu ya. Orang Batak itu kan kalau dia nggak suka langsung ngomong di depan gitu ya. Nggak peduli apapun perasaan orang lain, langsung aja gitu, tek gitu ya. Nah Ibu Elisa datang, entah apa yang diceritakan Ibu Elisa sama dia, langsung dia bilang, iya bu, gitu-gitu aja gitu. Habis itu singkat cerita, puji Tuhan, haleluya, saya ini udah berbusa-busa ngomongnya, udah sampai ngomel diam tentang dia ngerokok. Dia cuma, Ibu Elisa cuma satu kata aja, nggak tahu kata apa yang dia bilang. Besokannya dia langsung berhenti total. Plek, tidak ada merokok sama sekali. Entah apa yang dibilang. Dia berhenti merokok itu, kita stok permen banyak banget. Kamu mau beliin aku permen atau aku mau merokok lagi? Iya deh, gue beliin rokoknya. Gue beliin permennya banyak-banyak gitu. Kita stok permen banyak banget untuk dia berhenti merokok. Nah, awalnya saya sendiri ikut pasukan HG, tapi lama-kelamaan entahlah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, akhirnya dia pun ikut masuk dalam pasukan HG, dan ternyata Tuhan pakai dia yang luar biasa daripada saya gitu. Dan waktu kita ini sebenarnya udah lama mengurus kepindahan ke Solo. Target saya dulunya Solo ya. Udah 2 tahun ya Pak. Dari tahun 2019 kita ngurus ke sini. Itu masih pakai kekuatan sendiri. Masih pakai otak, masih pakai relasi, masih pakai kenalan. Tapi nggak pakai uang. Gimana caranya untuk bisa pindah dari Ambon? Alasan kita pindah adalah
Bukan karena kita nggak suka Ambon, tapi kita nggak pernah bisa nabung di Ambon karena pulang balik itu banyak banget budgetnya yang harus dikeluarkan. Nah, ketika kita udah, Tuhan ini caranya gimana untuk mau pindah? Saya tanya sama Tuhan gimana caranya, tapi saya cuma bilang, Tuhan tapi aku pengen banget pindah. Enggak dijawab-jawab, enggak ada jawaban sama sekali dari kantor. Kantor tetap nolak saya sampai 3 kali, bahkan saya dimaki-maki dari direktur saya. Kamu nih ngapain pindah-pindah orang luar, itu cuma cari batu loncatan doang di Ambon, habis itu pindah. Aduh, udahlah, saya sudah legowo dan saya sudah sangat mencintai Ambon ketika saya masuk dalam pasukan. Saya sudah bawa Ambon itu dalam doa. Saya sudah sangat mengasihi kota Ambon gitu. Tuhan tuh mengasihi kota Ambon. Tuhan tuh sangat sayang dengan orang-orang jiwa-jiwa di Ambon. Singkat cerita saya tuh udah nggak nafsu lagi pindah. Bahkan saya pengen tarik itu surat saya dan saya nggak mau pindah lagi, Pak. Saya sudah mau untuk di Ambon. Dan kita di Ambon tuh udah berencana untuk buat desa mandiri gitu ya. Semua pasukan itu udah punya desa mandiri. Kita mau terjun langsung desa mandiri gitu. Saya sudah, aduh Tuhan, saya ini sudah sangat mengasihi kota Ambon. Saya sampai sekarang pun saya sangat mengasihi kota Ambon gitu. Saya sudah kayak gak mau lepas dengan kota Ambon gitu. Tapi ketika saya mengasihi kota Ambon, ketika saya sudah jatuh cinta dengan kota Ambon, SK turun. SK tuh turun tiba-tiba. Dan saya nggak tahu mau ngapain. SK ini mau ngapain saya nggak tahu gitu. Dan kita berdua bingung ya. Kita bingung, Tuhan ini gimana caranya gitu. Caranya gimana? Terus kita nanti di mana? Saya nggak tahu kalau saya dapat di Klaten. Yang saya tahu, saya dapat di Solo. Ternyata penempatan saya di Klaten. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Ojo ngono, ojo ngene. Saya nggak ngerti. Teman saya cuma ada 1 di sini. Terus gimana ini Tuhan? Itu pun untuk pindah ke Klaten, kita itu sangat perjuangan gitu. Kemarin itu kan harus perlu ini ya, administrasinya kan sangat susah kan. Tapi Tuhan itu buat sesuatu hal yang sangat menakjubkan gitu. Sebelum saya ke Klaten, itu saya kena COVID. Saya di-COVID-kan gitu. Tapi saya sendiri yang COVID. Suami saya, anak saya 2, kita kan ke rumah kontrakan ya, cuma punya 1 kamar. Kita tidur berempat, tapi saya sendiri yang positif, yang lainnya negatif gitu. Ya maksudnya apa sih Tuhan, gue dulu mau ke Klaten nih, kok gue yang positif gitu ya. Sampai itu 3 kali ya, 3 kali pemeriksaan PCR, saya tetap positif. Sampai orang yang memeriksa itu dia bilang gini, Bu, cuma kamu doang loh Bu yang seperti ini diperiksa udah sampai habis sampelnya tetap aja positif katanya gitu. Sampai orang PTK yang pemeriksanya tuh bingung sendiri, kenapa masih positif? Saya bilang gini, Bapak aja bingung apalagi gua Pak gitu. Bapak aja yang meriksa bingung apalagi saya gitu ya. Ternyata Tuhan mau kita habis itu ada doling gitu ya. Isunya micin Moderna itu mau datang. Aduh, ini aja belum selesai, belum kelar, dapat lagi yang ini gimana caranya Tuhan, modar dah gitu ya. Terus pemimpin bilang gini, kita doling bandara. Udah, kita doling bandara. Tapi Tuhan waktu itu, kamu doling sendiri di pintu keberangkatan. Saya doling di pintu keberangkatan. Tuhan, kalau Tuhan mau aku pindah dan keluargaku pindah ke Klaten, aku percaya
Tuhan, semua pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Semua yang bukan dari Tuhan semua dikebaskan gitu ya. Singkat sok-sokan gitu ya Bu ya. Nggak taunya 1 minggu kemudian kebuka. Saya merasa dalam roh saya itu pintu itu kebuka gitu. Dan 1 minggu kemudian setelah saya doling, saya negatif. Dan perasaan saya negatif itu saya nggak seneng gitu. Saya nggak seneng gitu. Karena saya akan meninggalkan kota Ambon. Saya akan meninggalkan saudara-saudara saya. Saya akan meninggalkan orang-orang tua saya yang saya taruh sebagai orang-orang tua rohani kami. Saya nggak senang, tapi ya gimana ya? Ya udah Tuhan, aku manut. Apa yang Tuhan mau, ya udah kita masih belajar gitu. Jadi saya berangkat sendiri dan Tuhan memang benar-benar Tuhan bukakan. Saya masuk, saya pakai alasan saya COVID. Jadi saya punya batas waktu 3 bulan waktu itu. Nah, udah selesai. Kita di Klaten gitu ya. Terus di Klaten ini mau ngapain? Sampai sekarang kita masih doa, kita mau ngapain di Klaten ini Tuhan? Pasukan di Klaten kagak ada. Terus orang tua rohani jauh. Kita harus sampai Klaten. Saya cerita nggak apa-apa Pak? Sampai Klaten ya. Kan ikut doa di AOC sini ya. Terus suami saya bilang gini, kamu nih gak keenakan sama Bu Eli ya, makanya ikut doa di AOC. Gue bilang gitu ya. Tapi lama-kelamaan, suami saya kayaknya agak kurang damai sejahtera gitu ya. Kembali lagi, Tuhan bilang, kamu dulu yang berubah, kamu dulu yang menunjukkan buah gitu ya. Habis itu gue bilang gini, kamu mau ibadah, saya itu ada alasan apa ya nggak mau ibadah gitu ya. Aduh males ibadah, jauh banget gitu ya. Terus suami saya bilang, nggak ada ya, nggak ada yang nggak ibadah. Cepet mandi, cepet. Dalam batin gue, kenapa dia ini ya? Kayak kerasukan Roh Kudus gitu ya, bukan kerasukan. Kepenuhan. Kayak kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Nggak pernah banget dia di Klaten itu dia bilang, yang pasti ya gue bilang, ayo mandi cepet kita mau ibadah, cepet mau ibadah gitu ya. Satu kali itu saya rasanya dipenuhi dengan roh setan itu waktu itu. Saya males banget. Dan suami saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia yang katakan gini, udah nggak ada, hari ini pokoknya ibadah. Mandi cepet. Dalam batin gue, ya udah gue mandi dah. Dan kita ibadah di sini dan sampai saat ini pun suami saya yang ngajak saya ibadah gitu loh Bu. Dia yang ngajak, ayo ibadah gitu. Itu aja sih Bu. Untuk hari ini yang kami percaya adalah Tuhan nggak pernah tinggalkan kami. Walaupun saat ini kami masih ngesot, kami masih mengalami ketawaran. Ketika kami mengalami ketawaran, ketika kami kecewa, saya cuma bilang gini ke Tuhan, Tuhan ampuni aku membuka celah untuk kecewa hari ini, ampuni aku karena aku membuka celah untuk marah hari ini. Saya pernah baca dari buku Engkong Yusak bilang gini, kalau kamu jujur aja ke Tuhan, kalau kamu pengen buat dosa, jujur ke Tuhan, Tuhan aku nggak kuat, aku nggak bisa untuk nggak melakukan ini. Singkat cerita saya baca buku itu, waktu itu Engkong Yusak masih suka cewek-cewek ya. Tuhan aku pengen banget iniin itu gitu ya, si cewek itu. Terus saya baca buku itu, ketika Engkong Yusak pengen melakukan hal itu, mata Tuhan ada di mana-mana. Di dinding-dinding. Terus Engkong Yusak bilang gini, nggak jadi deh Tuhan. Kenapa? Lalu lihat gue gimana caranya. Terus saya praktekkan seperti itu. Ketika akhir-akhir ini kami merasa apa ya? 1 bulan berapa
2 bulan yang lalu ya. 2 bulan yang lalu kami merasa sendiri. Kami ngerasa bahwa aku tuh sok sibuk banget gitu. Sok sibuk banget gak punya waktu dengan Tuhan. Aku izinkan marah, aku izinkan jengkel, aku izinkan kecewa itu masuk dalam hidupku. Aku sampai gak bisa doa. Tapi satu yang aku bilang ke Tuhan, aku mau jujur dengan Tuhan. Tuhan, hari ini aku munafik. Tuhan, hari ini aku bohong. Aku minta ampun. Tuhan, sesungguhnya aku gak bisa kalau tanpa Tuhan. Tolongi aku untuk tidak membuka celah untuk marah, untuk kecewa, untuk nggak bohong, untuk nggak munafik. Karena beban pekerjaan yang dikasih ke saya itu nggak mungkin kata orang kalau nggak marah, nggak mungkin kata orang kalau nggak bohong, nggak mungkin kata orang kalau nggak munafik. Mantan yang saya gantikan di pekerjaan saya ini, orangnya itu sangat sentimental sekali, sensitif sekali hatinya. Jadi kalau kita ngomong apa gitu, langsung kena ke dia, langsung marah gitu kan ya. Gini amat gue kayak gitu. Langsung ngejengkelin gitu ya. Tuhan, kata orang itu nggak mungkin di tempat saya ini nggak marah, nggak berbuat bohong, nggak munafik, itu nggak mungkin. Tapi tolongi aku untuk nggak seperti itu. Tolongi aku nggak bohong. Tolongi aku nggak munafik. Dan puji Tuhan, orang-orang kantor bilang gini, Nov, kalau nggak ada kamu tuh nggak rame, katanya gitu. Kalau nggak ada kamu tuh nggak enak, katanya gitu. Dalam batinku gini, Tuhan, gue kan orangnya jengkelin ya. Gue kan orangnya suka marah-marah, kenapa ya gue nggak enak kalau nggak ada gue, katanya gitu. Baru dibilang gini, mereka bilang gini, kalau kamu itu ngomong tolong dong jangan lembut banget. Dalam batinku gini ya, suami saya aja bilang, kalau ngomong tuh pelan-pelan dikit kenapa, katanya. Kok nyampe sini gue jadi ngomong kayak kayu-ayuan gitu ya. Saya nggak tahu ini apakah sifat saya sebenarnya yang sudah keluar atau yang ilahi yang keluar atau emang saya yang masih munafik gitu yang keluarnya gitu. Itu aja sih Bu. Ada yang bertambahin Bapak? Terima kasih. Wah, luar biasa. Saudara diberkati? Ya, begitu muncul, wow, keren ya. Dan saya sendiri merasa diberkati ya lewat kesaksian Pak Suhadi sama Bu Nova. Kalau kita kemarin-kemarin kan secara pribadi udah banyak ngobrol ini dan itu. Tapi saya pikir yang lain perlu dengar gitu loh. Perlu dengar dan ada lagi yang mau cerita kebaikan Tuhan. Mungkin. Ya, dia ngalami juga nih, disertai malaikat. Yang nabrak itu loh, coba. Bagaimana dia Tes. Iya. Terima kasih. Sebenarnya ini saya cerita singkat saja. Ini perlindungan malaikat yang luar biasa, perlindungan Tuhan. Waktu itu malam minggu seperti ini, jadi selesai ibadah, kan itu agak malam, saya pikirkan ya sudah sepi gitu ya. Terus saya sama Helen, ya dengan pelan-pelan saya lihat di traffic light itu lampu sudah merah. Nah saya nyebrang, waktu nyebrang tahu-tahu ada 2 motor balap apa sejenis ninja atau apa itu, anak-anak muda itu. Jadi saya cuma diam aja. Kalau saya belok ke kanan pasti juga ditabrak dari yang sebelah kanan. Kalau saya belok ke kiri lagi pasti ditabrak. Akhirnya saya cuma bilang gini, Tuhan sudah saya mau merem aja Tuhan. Saya nggak tahu nih. Jadi saya cuma tegang karena tegang kanan kiri dipepet sama itu anak-anak muda itu. Jadi udah Helen sudah nggak ini apa dia udah gemetaran takut katanya deg-degan gitu. Terus akhirnya ya gitu. Saya nggak lihat kanan kiri, cuma Helen bilang itu motor warna merah sama hijau.
Nah yang satu itu iseng, dia sengaja nyenggol saya gitu. Mungkin niatnya mau jatuhin saya, tapi saya pegang kuat-kuat setir itu, malah dia yang goyang, udah mau jatuh dia. Terus saya juga, udah Tuhan saya ampuni anak-anak muda ini, karena saya juga nggak tahu mereka tuh arena balapnya di sini atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Tapi ya itu, saya langsung mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, bukan karena perlindungan malaikat, saya pasti ini nggak tahu nih nanti kanan kiri udah begitu dipepet gitu, saya udah, si Helen kena kakinya sedikit, kakinya keserempet sedikit, tapi nggak apa-apa, nggak luka, nggak ini. Ya puji Tuhan karena pertolongan dari Tuhan sendiri dan juga dari para malaikat yang kita deklarasikan setiap hari, setiap pagi itu. Begitu juga Bu. Terima kasih. Singkat. Ya. Iya. Saudara, kita deklarasi setiap hari ada perlindungan malaikat Tuhan ya menyertai kita yang di Mazmur 91 itu. Dan itu nyata benar Saudara. Kenapa kita dulu pernah ada kesaksian juga seorang anak hamba Tuhan gini. Dia didoain, diurapi. Tahu-tahu seharusnya dia yang ditabrak, tapi ketika dia ngomong ada malaikat Tuhan yang menjagaiku gitu ya. Terus dia baru nyampe ke sini, tahu-tahu orang lain ketabrak. Nah, dia berdoa, Tuhan kok seperti ini? Karena kamu minta malaikat Tuhan untuk menjagai kamu, malaikat Tuhan langsung turun, orang jadi kena ke orang lain gitu. Nah, bukan kita mendoakan kecelakaan buat orang lain, bukan. Tetapi malaikat itu benar ada gitu loh. Kita harus pakai. Kita harus dulu pernah Bu Iin tuh ngomong gini. Aku nganggur, makanya aku pergi aja lah, aku nggak mau nemeni dia gitu ceritanya. Karena nggak pernah dipakai. Jadi kita harus pakai. Tuhan, istilahnya ada juga kan yang SMA itu suka deklarasi SMA, ada malaikat yang membantu kita gitu, membantu bicara, membantu macam-macam. Nah, Saudara, benar-benar hari ini kita itu diingatkan oleh Tuhan, pakai semua senjata itu. Ada senjata malaikat, malaikat itu juga bisa diperintahkan untuk mengambil berkat yang menjadi jatah kita. Malaikat itu juga bisa diperintahkan untuk nolong kita, yaitu seperti tadi Bu Foni bilang waktu cerita gitu, waduh bener ini malaikat Tuhan melindungi gitu. Ya, ada juga cerita ban udah gelundung gitu ya, ban udah gelundung tapi tetap bisa istilahnya nggak kecelakaan. Itu kerjanya siapa? Ya malaikat megangin supaya itu nggak ambruk. Ya, itu mungkin hari ini ada lagi nggak yang mau cerita? Berbagi kebaikan Tuhan. Karena kalau kita bagi kebaikan yang sudah kita terima dari Tuhan, itu pintu-pintu berkat itu akan makin terbuka buat setiap kita. Jadi jangan ditahan. Supaya kita ingat ya, pernah Pak Denis cerita di sini, ayo ini bukan gereja, ini persekutuan. Bedanya kita mau kesaksian mau apa dengan istilahnya enjoy gitu. Nah tadi Bu Nova jauh loh rumahnya. Ya, jauh rumahnya di Klaten. Tapi ajaibnya mereka mau datang ibadah ke sini. Saya cuman gini, Tuhan tuh gini. Semua ada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Sekarang mereka mungkin korban waktu dan korban macam-macam ya. Kita yang agak lebih dekat ini bagaimana? Kita telat atau bagaimana? Mari kita cek lagi. Di tahun 2020 ini kita harus benar-benar mengatur waktu kita. Kita harus benar-benar minta kekuatan dari Tuhan. Bahkan mungkin kita akan terus melakukan segala sesuatu berbagai hal. Dan kita mungkin berpikir, kok bisa ya? Karena apa? Karena ada malaikat juga yang membantu kita. Jadi hari ini kita sedang di istilahnya sama Tuhan tuh gini. Jangan terlalu pakai pikiran sendiri. Tanya Tuhan. Nah, kayak tadi mau berdosa ya, Pak Yusak mau berdosa, tiba-tiba Tuhan ngeliatin semua kan mau lakuin sesuatu ya gimana gitu. Ya. Bagaimana? Sudah tidak ada? Bu Rini mau cerita?
Kok senyum-senyum? Dari tatapan mata senyum-senyum jadi saya Puji Tuhan. Sebenarnya saya tahun baru ini saya itu kan ya gentar lah ngadepi tahun ke depan ini. Karena saya lihat grup gitu, kalau di tempatnya grupnya Bahtera Surya itu kan banyak tentang akhir zaman gini-gini ya kan, terjadi gini-gini. Tapi kemarin dapat penghiburan Bu Iin tentang angka 2022, itu artinya kan bagus sekali kan. Tapi sejujurnya hari ini tadi saya pulang dari sini, saya itu di perjalanan kan ya sempat ngantuk-ngantuk kan, nubruk-nubruk gitu, tapi ya tetaplah diluputkan Tuhan. Tapi yang bukan itu, tapi saya sampai di rumah itu, saya kan seperti biasa, saya harus kejar waktu untuk mandiin ibu kan, gitu ceritanya. Mandiin, datang sampai itu saya langsung, wah semua kotor, wah pokoknya kotor semua. Cucian piring bisa banyak, cucian baju bisa banyak, semua kotor. Terus saya harus utama ke mana dulu. Saya tiba-tiba baru duduk, Bapak sudah, Maher mana Maher? Gitu kan. Saya bilang, Mahernya ikut Mbak Dewi ke Klaten gitu. Terus habis itu Bapak sudah itu kita udah lapar dan sebagainya. Tapi untungnya saya tadi di jalan kan sempat belikan timlo buat Bapak Ibu. Terus langsung saya usus Bapak tak kasih dulu, Ibu tak mandiin dulu. Begitu tak mandiin selesai, tiba-tiba itu kakak saya video call. Video call dan tiba-tiba video call itu bareng-bareng, tiga kakak saya video call bareng. Nah saya tak tinggal nyapu. Ibu saya itu ditanya udah makan belum, ibu saya malah nangis gitu loh ceritanya. Nah, semua ikut nangis karena kakak saya itu orangnya juga cengeng semua, nangis semua. Habis nangis itu tiba-tiba itu disambungin ke saya, kakak saya yang jadi barang itu memutuskan malam ini juga orang tua saya akan dibawa ke Jati Barang. Saya itu sejujurnya, loh salahku apa? Kok Bapak Ibu diminta gitu. Ini tahun baru lagi gitu loh. Dalam hati sejujurnya saya itu meskipun hari-hari kemarin sama Mbak Di, kapan ya kita ini istirahat ya Dek ini. Perasaan tidak ada tidur siang sama sekali. Karena begitu setelah aktivitas ya kita sudah tahu ya saya pasti doa senja. Nanti pulang harus ngurus ibu dan sebagainya Bapak. Kadangkala juga ngalami namanya capek ya secara fisik. Tapi begitu kakak saya bilang, ini udah perjalanan kakak saya. Bilang memutuskan untuk dibawa ke Jati Barang, Bapak sama Ibu, dan mereka bilang memang ini keputusan mereka bertiga. Saya nggak dikasih alasan. Saya bilang apa, ada apa mungkin masukan dari bule dan sebagainya. Mereka, enggak ini keputusan dari kami. Wis pokoknya intinya Bapak Ibu biar ke Jati Barang. Karena udah disiapin kamar. Kakak saya kan habis renov rumah gitu. Secara sejujurnya, secara ini saya kayak apa ya, nggak lilo gitu loh. Artinya Tuhan kok malah, padahal ya sebenarnya capek, tapi Bapak Ibu itu saya siap enggak gitu loh bisa sama Bapak Ibu yang sebenarnya kan tiap hari saya yang mandiin gantian sama Mbak Dewi gitu. Terus kadang-kala ngobrol dan sebagainya, tapi saya ingat pesannya Pak Jo kan, lewati tahun ini tuh pokoknya berserahlah sama Tuhan. Pokoknya cari Tuhan sungguh-sungguh, mau diangkat naik apa turun. Karena kan Tuhan akan berperkara di 50 tahun ke bawah, Tuhan banyak akan pakai. Saya terus sempat berhenti karena tadi ditelepon lagi di jalan, saya berhenti di Alfamart. Saya tuh sampai duduk delongop gini, Tuhan ini bener enggak tau mau apa, karena pas ditelepon tuh, ini udah perjalanan loh Rin, siap kayak baju semua ya Bapak Ibu gitu. Saya terus jawab, ini aku mau doa senja dulu, nyelesain doa senja, nanti pulang paling saya baru bisa nyiapin. Lah pulang jam berapa? Ya kalau Sabtu ada ibadah paling ya jam 10 lebih, saya bilang gitu. Terus karena ke Jati Barang ke rumah kan itu enggak ada 7 jam enggak aja. Enggak ada. Tapi di jalan itu saya terus nyanyi nyembah. Tuhan wis terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Saya percaya pasti Tuhan punya rencana.
Terus tiba-tiba Mbak Dei telepon. Dari ini aku ditelepon Mbak Rita tuh katanya Bapak Ibu mau dibawa. Iya lah, sebenarnya kenapa toh Mbak? Aku bilang. Ndak, mereka itu apa tuh bilang kok katanya rencananya nanti digilir. Jadi ke Jatibarang 1 bulan, ke Jakarta 1 bulan gitu, digilir gitu. Saya tuh masih kayak di jalan Tuhan, piye aku iso pisah ndak sama Bapak Ibu gitu. Saya nyanyi nyembah. Terus Tuhan bilang sama saya, bilang gini, apa tuh? Itu kan sudah jadi apa? Itu urusanku. Kamu itu di tanganku. Gitu loh. Nek kamu tuh berserah, ya wes toh, biar tak urus semuanya. Tuhan bilang gitu, kayak membuat saya tuh tenang. Ya wes Tuhan, aku melepaskan Bapak Ibu. Aku meletakkan seperti Abraham meletakkan anaknya. Jadi saya terus belajar kayak legowo, karena kan saya kayak gelo gitu loh, pisah sama Bapak Ibu. Tapi tadi saya nyembah gitu, saya udah bersuka cita. Terus saya percayalah semua ada dalam tangan kendali Tuhan. Doakan Bapak Ibu tetap sehat. Nah, saya juga ya bersyukurlah, mesti saya pulang doa senja juga nggak ada beban kan, otomatis saya sampai rumah otomatis wah tinggal tidur gitu. Tapi ya secara manusia saya juga ada masih bertanya-tanya, tapi saya mau belajar berserah di tahun baru ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Ya, saya bisa merasakan namanya kehilangan. Dulu waktu Kak Mary belum ke Solo tuh, dia kan ada di Bandung, ya, di Bandung. Jadi saya sering ke Bandung pada waktu itu ketemu. Karena di antara saudara saya ini yang paling deket saya tuh ke dia gitu ya. Bisa curhat-curhatan, bisa segala macem gitu ya. Sampai urusan pribadi pun kita saling ngerti gitu. Nah, waktu ya ini urusan orang tua ya. Memang orang tua ya harus kita rawat ya. Waktu saya dengar berita bahwa mamah itu yang di Sumatera sakit dan kondisinya sudah, waktu itu sama Dani saya pulangnya ya. Kondisinya sudah sangat tidak baik gitu ya. Bangun juga sudah susah dan segala macam. Saya mikir gini, Tuhan, takutnya nggak ketemu lagi gitu. Saya pengen lihat dulu gitu kan. Terus Bu Mary juga gitu. Takut nggak ada sama sekali dia rencana untuk tinggal di sana tuh nggak ada. Jadi kita bersama, cuman dia bilang gini, aku nanti nggak langsung pulang bareng kamu duluan. Lebih baik kamu yang duluan pulang karena apa? Kamu bisa nekel berbagai hal. Kalau saya kan paling laundry aja, dia bilang gitu. Oh ya, gitu. Nah, terus sampai hari ini saudara, kalau saya tidur gitu ya di kamar sebelah ini, suka inget, kadang sedih, kadang tak ini gitu ya, tak apa tuh video call. Lagi ngapain sih? Kangen, ya sama kangen. Nah, tapi gimana? Ini orang tua. Nah, orang tua memang kalau Bu Rini tadi ngomong gitu, sebenarnya Tuhan tuh mengasihi Bu Rini menurut saya ya. Mengasihi, mengizinkan pergi dulu karena apa? Ketika kita udah terikat dengan sesuatu, pasti dipisah. Ketika kita sayang banget dengan sesuatu ini, apa itu suami, apa itu anak, apa itu apapun itu. Karena apa firman-Nya bilang kan, kalau engkau melebihi mengasihi orang tuamu atau siapapun lebih dari aku, engkau tidak berkenan. Saya nggak bilang kalau mungkin Mbak Rini mengasihi orang tua lebih dari Tuhan, bukan. Pengorbanannya aja sampai sini. Tapi Tuhan lebih tahu semuanya. Nyatanya ketika diizinkan, aduh, kok gelo ya, kok gelo ya, kok gelo. Lah saya percaya juga, tiap kesini tuh mesti ngobrol dan segala macam gitu ya pada waktu itu. Tapi ketika ya Tuhan, memang di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanya Tuhan. Yang abadi itu hanya cinta kita dengan Tuhan. Yang lain itu sementara, percayalah. Sementara, suami, anak dan segala sementara. Nyatanya nih anak-anak gede, yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung.
Nggak ada yang abadi. Yang abadi hanya Tuhan. Si bungsu biar jadi kehendak Tuhan. Iya kan? Kehendak Tuhan yang jadi. Kita bilang jangan, nyakit hati nanti. Tapi kalau kita bilang jadilah kehendak Tuhan. Kita bilang jangan, makin dibilang jangan malah makin jadi. Betul. Belajar untuk menyerahkan ke tangan Tuhan semuanya. Ya apapun itu ya, bukan terus si A, si B, si C, enggak. Tapi Tuhan tuh sebenarnya ya, Tuhan itu izinkan semua itu supaya cinta kita ini semakin membara dengan Tuhan. Harusnya bersyukur Mbak Rini. Oh, dibawa dulu. Tapi memang ikatan batin. Biasanya pulang, mama, papa gitu. Saya aja kadang-kadang, papa itu udah lama. Tiba-tiba kadang-kadang ingat, ya biasanya gini gitu. Tapi kembali lagi, Tuhan tidak mau kita sedih gara-gara situasi. Mari kita, jadi bukan suatu kebetulan ini firman tadi diprek, karena kita lagi mengalami banyak hal. Ya, oke gitu aja, kita berdoa yuk. Bapak ada mau disampaikan? Ya silahkan kalau. Ya, sebelum ditutup mungkin saya mengapresiasi. Ya. Saya sejujurnya salut dengan orang-orang yang luar biasa, yang tadi keluarga Pak Swandi jauh-jauh dari Klaten. Klaten lebih ke sana lagi loh, masih Klaten, masih Kemeringet loh. Jadi itu lumayan jauh, tapi mereka mau untuk datang ke tempat ini, bahkan hari ini mereka membagikan berkat kesaksiannya yang luar biasa memberkati kita. Itu perjuangan yang luar biasa. Bu Rini yang naik motor Sragen perjalanan, betul-betul saya juga, apalagi ini dalam kondisi puasa 40 hari, itu juga buat saya luar biasa. Ini mengingatkan kita yang dekat-dekat, kita perlu menyemangati diri untuk bisa melihat mereka yang sebegitu perjuangannya untuk bisa mencari Tuhan. Nah, kita yang diberi fasilitas, kemudahan-kemudahan, mari kita maksimalkan. Ya, tapi terima kasih juga semua yang sudah boleh setia melayani di tempat ini. Terima kasih perjuangan kita bersama-sama untuk melayani Tuhan kita, Raja segala Raja. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang membalaskan semuanya. Dan itu terus membangun roh kita untuk kita bisa semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Ada kejenuhan, kemalasan, yuk kita bercermin dengan mereka supaya kita bisa lebih bersemangat lagi. Ya, jadi kita tetap melihat, bukan melihat mereka sih, kita tetap melihat Tuhan yang sebetulnya sudah mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita, mengorbankan, bahkan pengorbanannya di atas kayu salib itu menyelamatkan kita. Yuk kita sama-sama terus membangun roh kita untuk kita semakin mengasihi Tuhan, sehingga ketika Tuhan mau untuk kita lakukan apa, kita dapat melakukannya dengan cinta. Bukan dengan terpaksa, bukan dengan beban, tapi biar kita kerjakan karena kita sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama menyemangati diri kita untuk kita bisa mencari Tuhan lebih lagi. Masuk tahun baru 2022 ini biar sungguh-sungguh kita semakin dikuatkan untuk mencari Tuhan lebih. Dan tema bulan ini In God Protection, biar kita juga tetap percaya bahwa semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dalam hal apapun yang kita kerjakan, kita tahu dan kita percaya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Yuk kita akan tutup, kita akan bangkit berdiri, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih.